Ya, Bu. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya yang telah diberikan Bu dosen. Nih, anak-anak, untuk pagi ini kita masuk dalam kelas. Untuk pertemuan hari ini itu kondisi entah apa. Saya tanya bagaimana keadaan kalian. Semoga aja baik-baik tanpa ada apa yang sakit, dan kondisi sekarang masih COVID, tolong untuk dijaga kesehatannya. Terus bagaimana Pak Mas Giono selaku ketua kelas, siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semuanya, Pak. Oh, masuk, alhamdulillah masuk semuanya. Jadi untuk kehadirannya alhamdulillah bisa 100% bisa masuk mengikuti pelajaran hari ini. Terus untuk bagaimana kesiapan kalian dalam belajar hari ini? Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Ya, Pak. Halo, Pak. Ya. Siap, Pak. Ya, iya Bu. Ya Nak. Terus untuk kita kembali ke materi yang minggu yang lalu, yaitu pada materi pengolahan hasil nabati. Kita sudah informasikan atau saya informasikan untuk mempelajari materi pengolahan hasil nabati, terutama pengolahan buah-buahan. Di sini nanti kita akan membuat produk olahan buah, yaitu selai nanas. Terus ini ada pertanyaan. Mungkin kalian sudah melihat atau mengolah buah-buahan selain nanas untuk membuat, contohnya membuat selai? Sudah, Pak. Strawberry. Strawberry. Oh. Selain strawberry apa? Apel. Oh, ada apel. Ya, pinter, Nak Panda, Ananda Panda. Nak Sugiono, gimana? Apa yang bisa dibuat untuk produk olahan selai selain apel sama strawberry? Ada juga yang lain, Pak. Oh, pepaya bisa ya. Pepaya bisa. Pisang bisa. Terus nanas, ini anak-anak. Oh iya, nanas. Alhamdulillah ya, nanas. Bener. Untuk apa itu nanas, nanti kaitannya dengan materi pengolahan buah-buahan, yaitu nanas. Karena kenapa anak ya, nanas di sini kita nanti kalau kita olah bisa nantinya di masyarakat atau kehidupan di sekitar kalian nanti bisa meningkatkan perekonomian, sama dibuat produk yang lebih baik dan dapat meningkatkan perekonomian. Oke anak-anak ya, untuk di sini nanti Bapak akan menyampaikan KD-nya, yaitu pengolahan hasil buah-buahan, yaitu yang pertama menerapkan pengolahan buah dan memproduksi buah-buahan. Oke, saya tampilkan materinya seperti ini. Pak Wahyu bisa nampilin PowerPoint, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak, tampil apa? PowerPoint itu Pak muncul. Gini muncul.
Tunggu ya, Nana. Bapak mau menampilkan PowerPoint. Oh ya, iya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oh, alhamdulillah. Ini hari ini nanti kita akan mempelajari yaitu pengolahan buah-buahan, yaitu tentang selai nanas. Mungkin nanti ada pertanyaan. Mungkin kalian sudah paham jenis-jenis nanas atau varietas nanas? Mungkin Pak Danang, Mas Danang, jenis-jenis nanas yang mungkin paham atau tahu? Nanas madu. Nanas Ada madu. enggak? Oh, ada madu ya, di pasaran banyak. Terus Pak Arya mungkin varietas nanas yang dijual di pasaran apa? Kualitas nanas yang dijual di pasaran. Varietas atau jenis nanas? Oh, nanas ini Pak, nanas Palembang. Oh, Palembang. Nanas Palembang. Ananda Vanda. Ya. Nanas apa? Mungkin tahu? Saya tahunya nanas kelut, Pak. Nanas kelut. Karena saya dekat Nanas Gunung kelut. Kelut. Oh. Iya. Di Banyuwangi tidak ada nanas kelut, adanya nanas Bogor. Jadi banyak Pak. Anak ya. Untuk pertanyaan kedua di sini untuk kenapa tujuannya untuk pengolahan buah-buahan ini, mungkin ada yang paham atau tahu tujuan kita mengolah buah-buahan? Mungkin Bu Atnya apa? Pak An Ada Pak Atnya? Apa? Untuk memperpanjang masa simpannya, Pak. Oh, memperpanjang masa simpan, betul. Jadi Meningkatkan harga diolah jual. tujuannya untuk memperpanjang masa simpan. Terus ini anak-anak ya, ini saya tampilkan modul pengolahan selai nanas. Terus ini tujuannya setelah nanti Anda mengikuti pelajaran ini, nanti kalian diharapkan mampu menerapkan pengolahan hasil buah-buahan dan endingnya nanti memproduksi pengolahan buah-buahan. Ini gambar apa ini anak-anak? Selai nanas, Pak. Selai nanas, Pak. Nanas, ya, selai nanas. Ini selai nanas ini berfungsi sebagai isian roti maupun topping dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya ini, dalam nantinya kalian akan memilih dan menangani bahan dalam proses pembuatan selai nanas. Yang pertama di sini nanas harus dia terbentuk dari bunga majemuk berbentuk silinder berdiameter 5, berat 22,2 kilo, dan cirinya juga semakin tua buah semakin teksturnya semakin lunak. Terus dalam pembuatan selai nanas nanti ciri-cirinya agar mendapatkan kualitas yang bagus, yaitu yang pertama ciri-ciri tekstur kulitnya lebih lunak dan mengkilat, warna kulit kuning menyeluruh, serta memiliki aroma manis. Terus dalam pembuatan selai nanas nanti ada beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu yang harus disiapkan buah nanas yang berkualitas, yaitu yang tadi ciri-cirinya tidak busuk, tangkainya masih ada warna hijau dan keras. Terus yang kedua yaitu gula. Gula di sini sebagai efek pemanis juga dan juga sebagai pengawet.
Terus yang ketiga yaitu pektin, nantinya sebagai pengental agar terbentuk serabut-serabut yang tujuannya nanti untuk agar selai bisa baik atau istilahnya berkualitas tinggi. Terus asam, karena selain nanas itu juga nanti dalam pembuatannya kita bisa mengukur pH-nya, karena dia diharapkan atau hasil akhirnya nanti pH-nya di antara 3 sampai 3,5 maaf ya. Terus yang berikutnya ada zat penambah aroma, yaitu nanti kita bisa menambahkan esen atau aroma nanas, khas nanas, dan bahan pengawet agar umur nanti disimpan bisa lama. Terus pewarna. Mungkin ada pertanyaan dari sini? Belum, Pak. Kalau enggak saya lanjut. Mas Sudiono ada pertanyaan? Halo? Ya, Pak. Ada pertanyaan? Paham? Itu Pak, kalau ya Siapa? Ayo, silakan. itu kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan selai nanas. Iya. Nah, dari beberapa hal tadi, apakah ada pengaruh yang lain, Pak? Misalnya suhu ataupun temperatur ataupun suhu ruangan itu berpengaruh atau tidak? Ini penyimpanannya atau proses pengolahannya? Proses pengolahannya, Pak. Oh, proses pengolahannya. Yang jelas di sini untuk proses pengolahannya kita proses dengan api kecil, suhunya kecil. Namun kalau dalam teorinya itu dengan suhu 80 derajat. Jadi kalau dengan api yang besar nanti otomatis cepat gosong atau menimbulkan perubahan warna. Itu ya. Paham? Paham, Pak. Nah, mungkin ada yang lain, silakan anak-anak. Tadi ada yang mau tanya, Bu Vanda, apa Nak Vanda? Ya, Pak, saya bertanya. Apa? Ya. Jadi kan untuk bahan pektin ini kita susah mendapatkannya ya, Pak. Mungkin bisa, apakah bisa disiasati dengan bahan lain seperti itu yang bisa berfungsi sesuai dengan karakter pektin? Yang jelas pada kandungan buah itu rata-rata ada pektinnya, nah ya. Tapi kalau intinya pektin di sini Kang untuk menimbulkan serabut dan istilahnya bisa menahan air. Nah, itu. Oh, oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, terima kasih. Kalau enggak saya lanjut. Ya. Nanya. Bu, nanya silakan. Ya, untuk bikin selai ini perbandingan gula yang baik itu antara buah dengan gula berapa, Pak? Kalau menurut teori itu perbandingan gula itu 1:1. 1:1 yaitu misalnya 1 kilo gula, 1 kilo nanas. Tapi dipraktekkan itu kadang lebih bagusan lebih banyak nanasnya lebih. Tapi di beberapa teori itu istilahnya 1:1 itu. Tapi pada saat praktek di lapang itu harus banyak buah nanasnya. Nah, nanti kita coba nanti ya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Kalau enggak saya lanjut anak-anak ya. Oke. Terus tadi faktor-faktor, sekarang kita pelajari
yaitu memilih dan menyiapkan peralatan produksi selai buah. Seperti ini, pertama di sini ada namanya blender. Di sini berfungsi untuk menghancurkan buah sehingga diperoleh bubur buah. Di sini kita bisa menggunakan alat manual maupun alat listrik. Kalau di sini blender dia memakai sumber tenaga dari listrik. Terus ada pH meter. pH meter di sini berfungsi untuk mengatur pH tadi, karena untuk selai nanas diharapkan atau kita peroleh nanti pH-nya di bawah antara 3,2 sampai 3,5 sampai 3,5. Terus kalau datanya kurang bagus nanti hasilnya. Yang berikutnya ada pisau untuk mengupas nanas. Terus ada botol jar. Nanti yang berfungsi untuk menempatkan dan mewadahi selai nanas. Terus parut untuk menghancurkan atau pengecilannya. Terus timbangan digital nanti untuk menimbang berapa bahan sebelum kita olah dan berat kering, berat bersihnya nanti jadi berapa. Terus termometer di sini untuk mengukur istilah suhu bahan nanti pada saat pemrosesan atau pemasakan. Nah, di sini. Oke anak-anak ya, tadi sudah saya jelaskan tentang proses pengolahan buah-buahan, yaitu pada pembuatan produk, yaitu membuat selai nanas. Nanti untuk kalian nanti saya bagi menjadi 3 kelompok. Nanti masing-masing ketua kelompok untuk menyiapkan bahan dan bahan untuk praktikum. Terus dan juga setiap kelompok harus istilahnya di jadwal bagaimana nanti kegiatannya dalam pelaksanaan praktikum dalam penyelesaian proyek atau pembuatan selai nanas. Ini anak ya, menyambung yang tadi yaitu bahannya itu buah nanas, gula, kayu manis, daun pandan, cengkeh, dan pewarna. Nah, ini anak-anak untuk cara pembuatannya, kupas buah nanas sampai bersih, termasuk rongga-rongga katanya harus dihilangkan dan dengan bersih dan dengan sempurna. Setelah dikupas, dipotong buah nanas menjadi beberapa bagian. Lalu tadi kita siapkan mesin blender atau diparut. Terus masak nanas, dicampurkan 30 gram gula pasir. Dan juga perlu tadi untuk penurun pH yaitu pakai air jeruk atau air sitrat. Asam sitrat. Terus masak sampai mendidih dan surut selama kurang lebih 30 menit. Setelah mengental dan menjadi selai, matikan api, tambahkan air lemon, campur hingga rata dan biarkan hingga dingin. Terus untuk nanti pengaduknya anak-anak ya, pengaduknya nanti jangan pakai pakai logam, karena logam bisa menyerap asam. Yang baik yaitu menggunakan dari kayu. Dia nanti tidak berdampak pada hasil pada selai atau produk selai. Terus ini diagram alirnya mohon dibaca atau dipahami. Terus untuk persiapan besok dalam praktikum nanti kalian akan dibagi kelompok-kelompok. Mungkin nanti ada kendala. Mungkin Nak Andri ada kendala kira-kira? Pak. Halo. Ya, halo Pak. Gimana?
Tidak ada. Saat ini belum ada, Pak. Oh, berarti siap. Kira-kira persiapan besok untuk praktik. Insya Allah siap, Pak. Oh, alhamdulillah. Bahan-bahannya drama kelompoknya siap. Siap, Pak. Bahannya itu Ya. buah nanas, alhamdulillah. Pak. Ya. Gula pasir. Naria siap. Untuk Apa Pak? praktek besok siap. Kira-kira minggu besok. Siap Pak. Alhamdulillah. Oke anak-anak ya, nanti saya lanjut yang tadi. Nanti produknya apa itu kita amati atau kita melakukan pengamatan nanti dari aroma, terus tekstur, rasa, dan nanti pada masa penyimpanan ya. Nanti kita amati di situ. Jangan sampai nanti kalau produk selai kita istilahnya bermasalah atau tidak istilahnya tidak mempunyai umur simpan yang lama, terus rasanya tidak karuan, nanti akan menurunkan kualitas produk selai. Nanti namanya masuk di hasil uji atau pengujiannya. Nanti Bapak akan menilai pada setiap kelompok, dan setiap kelompok nanti harus menyetorkan apa yang sudah dikerjakan. Terus ini anak-anak ya untuk proses pengolahannya untuk minggu besok. Ini ada buah nanas yang sudah siap kita proses. Terus berikutnya dikupas seperti ini. Kupasnya hati-hati, jaga kesehatan keselamatan kerja. Di sini di blender, terus masak dalam panci sampai nanti dia mengental. Terus kalau sudah terlihat tidak lengket pada spatulanya, berarti menandakan sudah masak. Terus setelah mengental dan menjadi selai, matikan api, campur rata dan dibiarkan dingin, terus masukkan dalam botol jar. Nah, ini masuk dalam jar dan bisa disimpan di lemari es, dan nanti selai yang bagus itu bisa bertahan sampai 6 bulan ya. Terus nanti untuk kegiatan minggu besok, misalnya nanti kalau sudah produk sudah selesai, kita uji. Yang pertama tekstur, aroma, rasa, dan serat. Kita istilahnya pada masing-masing kelompok kita kita evaluasi uji satu persatu. Bagaimana nanti teksturnya, terus bagaimana aromanya, bagaimana rasa dan seratnya. Mungkin itu anak-anak ya yang bisa saya sampaikan. Silakan bertanya tentang proses pengolahan buah-buahan, yaitu kaitannya dengan istilahnya produk pembuatan selai. Ada yang ditanyakan? Mas Sugino, ada yang ditanyakan? Saya tanya Pak. Siapa ini? Saya Nak Vanda. Oh iya, silakan. Ya Pak, tadi kan untuk perbandingan gula dan nanas, tadi kan 1:1. Tapi nanasnya nanti kan masih dikupas Pak. Jadi untuk perbandingannya itu setelah nanasnya dikupas apa belum dikupas Pak? Oh, nimbangnya setelah dikupas, terus belum setelah dikupas. Setelah dikupas, nah Panda ya, kita timbang. Oh. Dikupas dan dibersihkan matanya. Itu ya. Ya Pak, terima kasih. Ya, mungkin ada yang lain anak-anak. Saya nanya lagi, Pak. Ya, monggo. Monggo Nak Zul.
Ya, Silakan. kan gulanya 1:1. Kalau misalnya saya pakainya nanas lokal di sini, nanas yang tumbuh dekat rumah saya itu kan nanasnya asam gitu Pak. Tetap 1:1 Ya. bisa ditambah Pak. Ya, kalau istilahnya dari nanas kualitasnya asam, otomatis ya gulanya kita naikkan anak-anak ya. Kita naikkan, misalnya dilebihi sama sama biar nanti rasanya selainnya manis. Terus ya, Itu ya. ditambah asam lagi nggak Pak? Kalau nanasnya udah asam. Kalau nanti masih asam ya kita nanti bisa pakai pemanis buatan atau bahan kimia. Gitu. Untuk ngatur pH-nya Pak. Oh, pengatur pH-nya. Pengatur pH-nya nanti Kang Slay kan diharapkan nanti 3,2 sampai 3,5. Itu nanti misalnya kalau pH-nya sampai situ berarti menandakan Slay istilahnya kondisi kualitas baik. Atau kalau di atas tadi misalnya itu terjadi pengkristalan atau kayak instan. Kalau di bawah asam dia akan berair, tidak terbentuk gel-gel itu. Itu ya. dasarnya cuma itu. Iya Pak, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ya, terima kasih. Nak Sudiono, ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Apa? Mungkin yang berkaitan dengan perbandingan tadi kan 1:1. Iya. Sedangkan tadi sudah ditanyakan sama Bu Zul, kan jenis nanas setiap daerah itu berbeda. Ya, Nah, betul. tentunya kita harus mensiasati jenis nanasnya atau bagaimana Pak untuk menyesuaikan terhadap rasa selai tadi. Iya, ini ya jawaban saya jawab. Jadi untuk produk nanas itu kalau tingkat kita istilahnya tingkat belajar ya otomatis harus pakai standar. Tapi kalau nanti kita jual di mana namanya kita orang usaha ya harus untung. Bagaimana cara kita mendapat untung? Nah, itu. Terus apa itu istilahnya ya kita pakai SOP yang benar lah. Pakai SOP yang pakai literatur ya 1:1. Apabila nanti dihasilkan produk yang istilahnya selainya rasanya nggak pas atau terlalu manis, ya nanti kita atur di situ. Mungkin itu ya, Mas Giono. Ya Bu, ya Pak, terima kasih. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah Pak. Oh, tidak ada, paham berarti ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu Cucu? Tidak ada. Oke anak-anak ya, untuk pelajaran hari ini bisa saya akhiri. Terus untuk refleksi nanti tugas jangan lupa nanti di LKPD yang sudah saya bagikan tadi kalian mengerjakan soal itu. Terus nanti pada kompetensinya yang pengetahuan yaitu menerapkan pengolahan buah dan memproduksinya nanti pada saat kita praktek besok. Dan mohon pada ketua kelompok untuk menyiapkan bahan-bahannya karena kita minggu besok praktikum yaitu memproduksi selai nanas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya anak-anak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik. Oke. Pak Cu, ini juga waktu Oke. cukup ya. Bapak akan mengajar di SMK tempat Bapak mengajar sekarang?
Bu? Halo. Gimana, Bu? Ngajarnya di SMK tempat sekarang, Pak. Iya, saya pindahan, Bu. Saya Oh, dulu lama di teknik saya, Bu. Oh, sekarang memang sudah di APHP gitu ya? Sudah. Sudah, Oke. karena ijazah saya APHP. Ijazahnya APHP, Sarjana Pak? pertanian, Bu. Sarjana Teknologi Pangan? Bukan, budidaya, Bu. Oh, budidaya. Oke. Ya, budidaya. Ya, sama seperti ke Bapak Ibu yang lain mungkin ya. Pak Cuk, nanti kalau mengajar apa ya? Kalau guru kan terlihat sekali ya ekspresi, intonasi, ya Pak ya, biar siswanya tetap perhatiannya ke Pak Cuk gitu. Kalau itu sih saya rasa harus ya Pak Cuk sudah paham ya. Kemudian Iya, Bu. karena Bapak dari budidaya, tapi seharusnya sih kalau sudah mengajar di APHP lebih mudah ya Pak ya untuk untuk mengajar mata pelajaran di APHP misalnya yang nenas ini. Nah, tadi ada pertanyaan nenas kan beda-beda untuk setiap daerah misalnya karakteristiknya. Nah, maka dari itu misalnya kalau mau bikin selai syaratnya tadi apa? Pak Cuk sudah sebutkan ya harus ada cukup pektin, cukup asam gitu supaya nanti mengentalnya itu sesuai. Gimana kalau nanasnya beda-beda? Bisa dicek keasamannya. Ini saya nggak tahu. Kalau di sekolah suka pakai kertas PH, yang Iya, Bu. Nah, itu bisa dijawab. Misalkan nanasnya setelah dijadikan bubur buah, dicek dulu pH-nya. Kalau sudah di antara 4, misalkan ya 4,5, berarti tidak usah ditambahkan asam sitrat. Kalau kurang, baru tambahkan asam sitrat. Gitu. Iya. Kemudian kalau gula sih ditambahkan. Tapi kalau di sekolah ada refraktometer. Yang tidak ada, Bu. Oh, nggak ada. Yang tangan itu yang dilihat gitu, tetesin ke. Iya, Bu. Tahu saya. Iya. Nggak ada ya nggak apa-apa. Karena yang Tidak penting punya. sebetulnya pH tadi ya. Kalau pektin nanti terlihat dari konsistensinya memang. Jadi ini mungkin Bapak cerita dulu nenas. Karakteristik nenasnya bukan yang licin dan tadi sebagainya, tapi yang masa umurnya berapa? Kalau mau selai kan masih butuh yang banyak pektinnya. Ya. Jadi misalnya yang belum terlalu matang. Tuh ya, kalau yang matang kan nanti udah empuk ya, pektinnya sudah berubah. Beda lagi sama sari buah, misalnya butuhnya yang mana. Jadi nanti itu menjawab pertanyaan yang harus nenas yang seperti apa. Ya, jadi memang PR-nya mau tidak mau banyak baca ya Pak ya. Lalu untuk yang tadi Bapak memaparkan langkah kerja di sini. Nah, ini kalau dilihat latar PowerPoint-nya biru, tulisannya putih. Ini kurang kontras ya Pak ya. Kalau nanti LCD-nya atau infocusnya kurang bagus cahayanya, kurang kelihatan. Jadi kalau saran saya paling aman itu latarnya putih atau yang putih kuning muda banget atau hijau muda banget ya. Tulisannya hitam. Nah, terus tulisannya juga kalau untuk langkah mungkin Bapak pakai gambar dari video tapi Bapak print screen misalnya ya, orang sedang mengupas, orang sedang mencuci. Jadi anak membaca dan lebih mudah gitu memvisualisasikannya, dicuci, dikupas, dihancurkan pakai blender. Kalau nggak nemu gambarnya, cari videonya lalu di pause di print screen gitu Pak. Atau lebih bagus lagi Bapak putarkan videonya biar tipeknya dapet ya. Gitu. Oke, begitu masukan dari saya Pak Cuk. Semoga terima sukses kasih, ya. Dewi. Ya, amin Bu.
PPL-nya. Ya, silahkan Bu Risa. Ya, terima kasih Ibu. Pak Cuk sudah lebih bagus dari yang kemarin. Alhamdulillah, sudah mulai dimunculkan alat pengukur. Berarti sudah mulai menyentuh pada pengendalian proses. Ya, hanya menambahkan saja Pak Cuk. Nanti pada proses pembuatan Ya, selai Bu. nanas, yang harus diperhatikan betul-betul adalah kapan anak-anak itu menentukan waktu yang tepat menghentikan proses pemanasan. Itu titik kritis ya. Nah, sehingga tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Dewi, di sana ada alat hand refractometer misalkan secara kuantitatif. Ketika misalkan DM-nya sudah sekian persen, maka pemanasan itu dihentikan. Masalahnya kan di Pak Cuk nggak ada tuh hand refractometer. Mungkin Pak Cuk bisa cari alternatif yang lain seperti spoon test misalkan. Sudah pernah baca spoon test Pak Cuk? Belum, Bu. Belum, maaf. Belum, Nanti belum, dibaca-baca lagi di modul tuh ada. Jadi kalau kita tidak punya hand refractometer, menghentikan pemanasannya itu bagaimana? Kita teskan ke dalam air, ketika dia sudah tidak ambyar, misalkan, maka itu sudah dianggap cukup. Nah, satu hal lagi, Pak Cuk, menyempurnakan, yang harus juga disinggung adalah kriteria mutu selai nanas yang bagus. Mulai dari warna, rasa, kemudian konsistensi, ya daya alir. Tadi sudah mulai disinggung, tetapi hanya judulnya saja, gitu. Belum sampai ke kriterianya. Mungkin itu saja. Kemudian tadi sudah benar sebenarnya bahwa syarat untuk bahan buah yang bisa dipakai selai itu 3 kan, ada gula, ada pektin, kemudian ada asam, sehingga tidak semua buah itu bisa digunakan atau bisa diproses menjadi selai. Ambil contoh apukat misalkan, kenapa tidak bisa? Oh, karena tidak ada asam. Oh, berarti apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, itu masih bisa dikontrol lagi proses diskusi yang dilakukan oleh anak-anak atau siswanya. Dan masih terdengar di telinga saya aroma nanas itu manis. Kayaknya salah saya ucap ya. Atau memang begitu, aroma nanas manis? Bukan Bu, salah ucap. Oh, salah ucap. Oke, Salah ucap, Bu. salah ucap nggak apa-apa. Khawatir itu memang benar-benar begitu. Kalau aroma ya berarti bukan manis, itu rasa gitu. Yang terakhir Pak Cuk, tadi saya lihat di PowerPoint untuk gambar termometer, Pak. Tadi itu termometer badan bukan yang ditampilkan? Pakai air raksa itu loh, Bu. Oh, pakai air raksa. Oh, mungkin saya nggak jelas ya. Saya sepintas melihat kok itu ada termometer badan ya. Kalau memang itu misalkan ada termometer badan jangan ditampilkan. Berarti harus pakai termometer raksa yang biasa kita pakai itu, atau termometer yang lebih aman sekarang yang digital itu ya, yang logam. Nah, sehingga nanti ketika digunakan raksanya tidak pecah gitu. Itu saja dari saya, Pak Cuk, sudah lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Risa. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Risa. Ini Bapak-bapak yang mau siap-siap Jumatan, silahkan meninggalkan Jimit. Jimitnya tidak usah ditutup, kameranya saja yang ditutup. Kamera nggak ditutup pun nggak apa-apa. Ya Bu, makasih Bu. Saya stop Bu ya. Iya. Kita lanjut ke Bu Zul. Silahkan Bu Zul. Iya, terima kasih Bu. Saya coba share dulu.